Mana chat? Halo? Udah kelihatan belum ini? Udah, Kak. Aman, Kak. Oke, dimulai aja ya. Kita lihat dulu soalnya. Ini kan diketahui spesifikasi bangunannya. Ini nanti buat nentuin satuan pekerjaannya. Terus yang kita lihat itu denahnya. Nah, denahnya cuma diketahui ini doang kan. Sebenarnya ini tuh kurang detail sih kalau buat ngitung RAB. Jadi nanti beberapa pakai asumsi. Kan ini juga buat penilaian, jadi kan nggak harus detail-detail banget sebenarnya. Terus mulai ke volume pekerjaan. Yang pertama itu pekerjaan persiapan. Ini gampang lah ya. Tinggal itu itemnya membersihkan lahan peralatan pengukuran dan pemasangan boplang. Untuk membersihkan lahan dan peralatan itu untuk mencari volumenya itu tinggal mencari luas tanah yang dibersihkan dan diletakkan. Jadi kan ini denahnya lebarnya 7, ini sebenarnya lebarnya 7 dikali 19 ya. Nah, ketemunya 133 meter persegi. Kemudian untuk boplang. Sebenarnya udah tahu boplang itu apa nggak sih? Pernah dijelasin tapi lupa, Kak. Kayak tali gitu nggak sih? Ya, jadi buat apa? Biar jadi lurus gitu loh kalau bikin pondasi. Untuk ngitung volumenya tuh panjang keliling tepi bangunan. Jadi ya kelilingnya 9 kali 2 tambah 21 kali 2. 60. Ini kenapa 9 sama 21? Karena biasanya tuh ditambah 1 meter. Jadi kelilingnya tuh ditambah 1 meter gitu. Jadi melebihi kotak ini. Kemudian pekerjaan tanah. Ini ada menggali tanah biasa sedalam 1 meter, terus menggali tanah biasa sedalam 2 meter. Kalian udah diajarin mana item-item bangunan nggak sih? Kayak seluf, fondasi, balok, ring balok. Udah belum? Udah, Kak. Ada yang udah, ada yang belum deh kayaknya. Maksudnya part-partnya gitu kan? Ya. Soalnya kalau ngitung volume tuh kalian harus tahu apa yang kalian hitung. Jadi kan bener-bener ngitung volumenya. Jadi tahu bentuknya. Tahu ukurannya juga. Nah, kalau menggali, ini kan buat fondasi. Penampangnya kayak gini ya, trapesium terbalik gitu. Luasnya juga luas penampang fondasi lajur kali panjang. Kalau kalian ngitung panjangnya, ini berarti di bawah tembok gini ya. Jadi setiap tembok di bawahnya tuh ada fondasi. Contohnya yang aku kirim waktu itu udah dilihat belum? Nah ini. Ini contoh denah pondasi lajur. Jadi pondasi lajur itu menurut ya. Kalau yang pondasi tapak atau footpath ini cuma di titik tertentu aja. Kak Amri ada yang nanya nih di chat.
Kalau nanya mending langsung aja, jangan di chat. Oke, ini si Cipa nanya, berarti pondasi itu dihitung untuk peruangan ya, Kak? Bukan peruangan sih, jadi kayak langsung di total semua gitu loh. Jaraknya ini kayak ini kan, ini terus di total jaraknya. Jadi nggak peruangan sih. Ini panjangnya di total ininya. Terus dikali luas penampang trapesium terbalik. Ini pakai asumsi juga Oke, sih. Kak. Pondasinya ukurannya segini. Lanjut untuk pondasi tepi bangunan kan nggak mungkin pakai yang trapesium terbalik ini kan, yang atas ini. Karena kalau di tepi bangunan kan, ya masa bangkai tanah orang lain. Jadi bentuknya tuh kayak gini, lurus gitu, nggak miring. Itu juga panjangnya. Jadi yang di pojokan aja sih yang dihitung, di pojokan sini. Jadi keliling bangunannya juga sama aja, keliling bangunan. Kemudian menggali tanah biasa sedalam 2 meter. Ini buat footplat, dan ini tuh tertentu aja. Dan kalian tuh pakai asumsi aja sih. Kan ini kan nggak diketahui ya, mana yang kolom struktur, mana yang kolom biasa. Jadi aku pakai asumsi ada 8, aku lupa sih mana titiknya waktu itu. Intinya sih jarak kolom struktur itu maksimal 5 meter sih. Pakai asumsi kayak gitu aja. Terus hitungnya juga, kan atasnya udah digali pakai yang galian atas. Jadi kita tinggal nambahin sedalam 50 cm. Terus dikali panjang dan lebar dan jumlahnya. Nah, untuk pengurukan kembali, ini yang dicontohin bapaknya dulu emang beda sih. Tapi aku di SMK dulu diajarinnya tinggal dikali sepertiga. Jadi total volume galian dikali sepertiga, udah gitu aja. Kemudian urukan pasir bawah lantai. Jadi lantai itu sebelum dikasih semen terus di lantai itu ada pasirnya dulu. Jadi nggak langsung Jadi biasanya tanah dikasih pasir diratain terus baru di keramik. Untuk volumenya, volume urukan pasir bawah lantai 1 termasuk teras. Jadi luas lantai. Kamu ngitung luas lantainya sih. Jadi ini kotak-kotak ini dihitung nanti berapa total luasnya. Termasuk teras dan carport. Terus urukan pasir bawah pondasi. Nah, pondasi ini juga ada pasirnya. Jadi kita hitung juga. Intinya juga sama. Luas penampang dikali panjang total. Kemudian footplat juga ada pasir. Ya sama kayak tadi, cuman penampangnya beda, lebih kecil. Kemudian pekerjaan pondasi. Ini kalian bisa bayangin contohnya di gambar kayak ini. Luas penampangnya kayak gitu sama yang ini. Jadi tinggal dicari luas penampangnya terus dikali panjang. Sebenarnya yang susah tuh nyari panjangnya sih. Soalnya waktu itu panjangnya pada beda-beda pas ngitung panjang pondasi. Intinya kalian harus bisa bayangin pondasinya tuh di mana aja.
Ini juga sama los penambang terus dikali jumlahnya. Jadi dikali panjang. Kemudian pemasangan batu kosong. Kalian tahu batu kosong nggak? Atau aan stamping. Jadi ini letaknya di bawah pondasi. Aku liatin dulu deh detail pondasi. Nah, ini contoh detail pondasi. Jadi ini yang kita hitung, yang pekerjaan pondasi, yang pemasangan pondasi batu belah ini kita hitung cuman yang trapesium ini. Terus di bawahnya ada aan stamping, kita hitung yang ini. Jadi ada aan stamping itu kayak batu ditata ke atas gitu sih. Terus di bawahnya ada pasir. Terus di atas batu belah ini ada seluf, kemudian baru tembok. Kak, kalau nanti itu ujian formatnya itu udah disediain sama lembaga atau gimana ya? Maksudnya kayak gambar-gambar gininya. Nggak ada. Oh, jadi kita ngebuat sendiri dan memperkirakan sendiri gitu. Ini tuh ya ini ya biar kalian tuh punya gambaran aja sih. Karena ngitung volume kalau nggak tahu bentuk item bangunannya kan susah. Jadi pas soalnya tuh cuma diketahuin ini doang. Waktu itu tulis tangan juga. Jadi ya ngabisin waktu juga. Nah ini yang susah sebenarnya pekerjaan beton. Bentuk plat benar. Nah kalau pondasi lajur tadi kan pakainya batu ya. Terus yang pondasi footpath ini pakainya beton. Jadi kita masukin di pekerjaan beton. Tapi bisa juga ada yang masukin di pekerjaan pondasi sih. Tergantung kalian aja. Terus Kak, izin tanya lagi dong, kalau misalnya pondasi ini berarti gimana kita Kak? Atau gimana ya? Maksudnya? Maksudnya kan itu ada fondasi footplate, terus ada fondasi yang sebelumnya. Itu tuh emang udah dinyatain di soalnya atau gimana ya Kak? Atau sama kita dikira-kira aja? Dikira-kira aja. Soalnya kemarin pas belajar di kelas kayaknya nggak sedetail ini banget Kak, jadi kayak kaget aja gitu. Emang sih nggak sedetail ini. Tapi emang RAB tuh sebenarnya sedetail ini. Jadi kita ngitung volume benar-benar volume per item bangunan semuanya. Nggak ada yang kelewat. Kalian di kelas dijelasin satu-satu gitu ya? Dijelasin satu-satu tapi sekelas doang gitu loh Kak, kayak langsung loncat-loncat gitu. Nggak detail gitu. Nanti kalian pakai format ini juga bisa sih. Tinggal apa? Kayak nentuin panjangnya, terus lebarnya. Pakai format ini aja nggak apa-apa. Terus kalian udah dikasih tugas ngitung volume juga kan? Ini kan udah minggu ke-6 ya? Udah Kak. Udah dikumpul juga? Udah. Yang volume itu yang sebelum RAB itu kan Kak? Ngitung Iya, volume sebelum dulu ya. RAB. Berarti udah pada bisa dong? Jadi kalau aku sih ya Kak, kemarin tuh kayak ngasal juga dibenerin gitu loh sama bapaknya. Nggak apa-apa lah buat belajar ini gitu katanya. Gitu deh. Jadi nggak tahu yang aslinya itu gimana gitu yang benernya. Dan kaget aja gitu teman-teman tadi pada ngechatin juga. Ya dulu aku ngerjain kayak gini sih. Tapi ya nilainya nggak perfect-perfect banget. Terus ini dilanjut aja ya. Kemudian ngitung pondasi footplat. Ini juga dibagi. Jadi ada bagian kaki, terus ada kolom pedestal. Ini yang mulai ini ke atas kolom pedestal. Jadi ya udah dihitung aja gitu. Volume 5 terpanjang ditambah volume plat
terus dikali jumlah footpath-nya. Terus lantai kerja, ini di bawahnya ada lantai kerja. Ini kan pasir, terus lantai kerja, tebalnya 5 cm. Jadi tinggal dihitung aja panjang kali lebar kali tinggi kali jumlah. Untuk pedestal, ukurannya kan biasanya 30 sih. 30 kali 30. Terus tingginya 1,5 meter dikali jumlahnya 8. Kemudian slope. Slope ini panjangnya sama kayak yang tadi sih, panjang fondasi lajur. Ya, intinya panjangnya sama. Soalnya di atas fondasi batu belah itu di atasnya ada slope. Panjang, volumenya juga sama, panjang kali lebar kali panjang. Kemudian kolom struktur. Nah, ini bedanya kolom struktur sama kolom biasa tuh. Kolom biasa tuh ukurannya 15 kali 15, jadi gabung sama tembok, nggak kelihatan, nggak timbul. Kalau kolom struktur tuh biasanya timbul gitu, timbul dari tembok. Jadi kayak keluar sedikit. Ini buat kolom struktur itu buat nahan beban lantai 2. Kalau satu lantai aja biasanya nggak ada kolom struktur. Hitung volumenya juga tinggal panjang kali lebar kali tinggi terus dikali jumlah. Untuk kolom Kak, izin katanya boleh sambil dilihatin gambar soalnya enggak? Oke, Ya. terima kasih. kalian hitung aja, biasanya kolom tuh ada di pojok-pojok ini pertemuan tembok. Tapi kalau kayak gini lebih dari 5 meter biasanya di tengahnya ada kolom juga. Intinya maksimal tuh 5 meter. Jadi kalian pakai asumsi aja nanti ngitungnya. Kemudian balok. Balok itu letaknya kan di atas. Jadi slope tembok baru aduh nggak kebuka. Nih, kalian ngebayangin potongan bangunan. Jadi ini ada slope, terus tembok, baru balok. Terus di atasnya ada tembok lagi, terus ring balok. Sama sih, tinggal nyari panjangnya aja. Pokoknya yang susah tuh nyari panjang. Kalau kalian bingung ukuran baloknya berapa-berapa, mending ya pakai yang standar aja. Kayak 20-30 itu standar. Kemudian plat lantai. Ini aku ngitungnya tak bagi ya, lantai 1 sama lantai 2. Jadi plat lantai itu atap lantai 1 dan lantainya lantai 2. Kadang aku juga bingung sih jelasin gimana. Jadi plat ini lantai antara lantai 1 dan lantai 2 ini maksudnya di lantai 1 hitungnya. Tebalnya 12 cm. Ini udah paling tebal. Biasanya cuma 10. Ya sama, tinggal luas dikali tebal. Luasnya berarti kan ngitung ini luas lantai 2.
Jadi kotak-kotaknya, kalau void ini nggak ada ya, berarti kalau void ini nggak ada pembatasnya, jadi kayak tembus lantai 1 ke lantai 2. Ngerti kan ya? Kebayang, Kak. Berarti nggak ada lantainya. Kemudian pekerjaan tangga, ini juga dibagi ngitung balok bordes, terus pelat bordes, sama pelat dan anak tangga. Aku sebenarnya, kalian ngerti nggak? Aku juga bingung. Karena ini bakal susah dimengerti sih. Tangga bentuknya kayak gini kalau dipotong. Nah, ada pelat juga, terus ada balok juga, terus ada anak tangga. Kemudian pemasangan dinding, kita lanjut ke pemasangan dinding. Ada dinding bata merah, yang campurannya itu 1 semen 3 pasir. Ada juga yang 1 semen 5 pasir. Yang 1 semen 3 pasir ini biasanya buat di kamar mandi sama bagian bawah lantai. Jadi tingginya cuman, ini aku 50 cm sih yang di lebar ini. Tapi di sini 30 cm. Jadi pas ngitung tembok itu dibagi. Jadi yang ini tuh campuran 1/3, yang ini ke atas tuh campuran 1/5. Terus kalian hitung aja panjangnya berapa di temboknya. Oh ya, ini nanti dikurangi lubang pintu ya. Jadi kan perkirain aja pintu dan jendelanya tuh ukuran berapa. Jadi nanti dikurangi lebar pintu sama jendela. Ini yang 1/5. Lanjut ke plesteran. Plesteran juga ada campurannya 1 semen 3 pasir. 1 semen 5 pasir. Tebalnya 20 mm. Normalnya segini 20 mm. Jadi tinggal tadi luas yang dinding bata merah, terus dikali 2. Karena plesteran kan luar dalam ya. Sama juga yang ini tinggal dikali 2. Pemasangan ajian ini, ya ini tinggal ditambah. Ini kayu. Kayu juga sebenarnya susah karena detail banget. Kalian bisa bayangin ya, kayak gini. Kan ada kusen, ada daun pintu. Kusen ini lebarnya biasanya 6x12. Jadi ini luas panjangnya 6x12 cm. Terus dikali panjangnya, ini kamu hitung tingginya berapa, terus ini panjangnya berapa, terus ini tinggi. Terus dikali jumlah, ada berapa. Kalau
Ini kan detail yang gambarnya kan pintunya kan jenisnya banyak. Kalau pintu di kamar tuh biasanya lebih 80 cm. Kalau di teras tuh biasanya lebih lebar. Biasanya 90 cm-an. Jadi kalian bedain teras sama yang pintu kamar aja sih. Terus ini ada pintu yang lebar. Nah, bayanginnya kan kayak gini bentuknya. Kayak pintu garasi tapi di belakang gitu. Ada yang nggak ngerti nggak? Tanya aja kalau ada yang bingung. Ini juga dibagi. Jadi ada khusus kusen, ada khusus daun pintu. Karena biasanya spesifikasinya beda. Jadi dipisah. Nah, ini pakai kayu kelas 1 nih. Kayu kelas 1 atau 2. Harganya beda soalnya. Kemudian pekerjaan langit-langit. Ini kalian hitung aja luas per kotak-kotak ini. Nah, itu bisa dijadiin buat luas langit-langit. Angka besi hollow juga sama luasnya. Terus list gipsum ini keliling per ruangan ya. Keliling ruangan yang di dalam. Jadi dikira-kira yang ada list gipsumnya dihitung. Terus pekerjaan penutup lantai dan dinding. Ini spesifikasinya pakai lantai keramik ukuran 60 x 60 dan 20 x 20. Untuk menghitung volumenya tinggal dicari luas lantai 1 selain kamar mandi dan area basah. Karena biasanya kamar mandi kan keramik lantainya beda. Terus dihitung sendiri. Kemudian lanjut ke pekerjaan sanitasi. Jadi di lantai 1 ada 1 kloset duduk, ada bak cuci piring di dapur, terus floor drain, di kamar mandi ada 1, terus yang pemasangan keran, aku asumsiin ada 2, di kamar mandi dan di dapur. Panjang pipanya ini dikira-kira aja sih. Biasanya maksimal 100 meter. Kemudian instalasi septic tank, instalasi peresapan, instalasi air, groundwater tank, bak kontrol, terus pompa sanyo. Terus ini ada pekerjaan kunci dan kaca. Jadi dihitung satu-satu berapa kunci, terus berapa engsel pintu, berapa engsel jendela, di total aja, pakai asumsi. Terus ada pemasangan kunci kamar mandi, terus pemasangan kaca. Nah, ini kaca ngitungnya juga jadi kan hitung panjang kali lebarnya, terus nanti total kaca. Ini juga kira-kira sih karena soalnya cuma diketahui Dena aja. Kemudian pengecatan tembok baru. Ini tadi volumenya pakai volume pekerjaan acian dikurangi luas keramik. Ini luas keramik maksudnya luas keramik dinding ya, yang di kamar mandi.
Terus pelaburan bidang kayu dengan politur. Jadi ini volume pintunya di total semua. Udah, kemudian lantai 2 hampir sama. Yang beda tuh ada di pekerjaan atap. Ini ada pemasangan atap genteng sama pemasangan genteng, bumbung genteng. Bumbung genteng tuh ini namanya bumbungan. Nah ini yang di pucuk segitiga. Jadi kita hitung panjangnya aja. Nah, kan ini cuma diketahui nanya aja ya. Jadi kalian juga ngira-ngira bentuk atapnya tuh kayak gimana. Kira-kira bentuk atapnya gimana? Segitiga melajur ke belakang apa segitiga ke samping gitu. Terus di sampingnya ada sopi-sopi. Terus di lantai 2 tuh ada kuda-kuda. Nah, kuda-kuda kan bentuknya kayak gini. Kalian sebenarnya ngitung per balok. Jadi ini balok ini berapa panjangnya, terus dikali luas penambang, terus ini juga. Jadi per balok dihitung semua, di total. Nah, terus kalian gimana ngira-ngiranya kan susah ya. Jadi ya pakai nyari gambar di internet gitu, terus nyari yang luas penampang, luas kuda-kuda, panjang kuda-kudanya berapa, terus kalian ukur pakai skala ya berarti. Udah sih itu dulu. Ada yang mau dijelasin ulang yang belum ngerti? Kak, dulu waktu lagi ujian isinya sempat keisi semua Kak atau gimana? Maksudnya sedetail ini banget? Dulu tuh PPMK. Jadi Oh, oke Kak. seminggu sebelum ujian. Kalau menurutku kalian juga kayaknya nggak dicekin sedetail itu deh. Jadi kalian nanti dikira-kira nggak apa-apa. Udah ada lagi yang mau dijelasin ulang? Karena tadi kayaknya ngejelasin cepet banget. Ini Kak, aku mau tanya dong kalau misalkan gali tanah itu kan ada yang 1 meter, 2 meter. Nah, cara kita nentuinnya itu apakah ada di soal atau gimana kita aja gitu? Di soal nggak ada sih. Gimana kitanya aja. Oke Kak. Kamu nanya, Iya. yang dena-dena itu kakak bikin sendiri? Yang mana? Yang ini tuh, jadi aku tuh dari SMK. SMK-nya bangunan. Jadi ada RAP lah. Terus gambar-gambar kayak gini juga. Ada tugas akhir juga sebenarnya dulu. Wah. Oke Kak. Tapi Kak berarti ntar kalau misalkan kita ujian itu ngikutin format dari dosennya ya? Format dari dosen gimana? Yang dikasih itu ya? Dulu tuh sempat dikasih tugas, cuman kayak nggak sedetail ini banget sih. Kayak Yang di Word itu nggak sih? aku di Excel Kak. Waktu Yang itu. hitung volumenya? Mm-mm.
Aku boleh lihat kalian yang dikasih dosen nggak sih? Apa mau tak jelasin yang punya dosen itu? Mungkin ada yang belum ngerti. Karena dulu aku dikasihnya formatnya Word sih. Word. Kayak gini. Yang volume. Jadi formatnya kayak gini. Nggak ada gambarnya. Kalian gimana? Di Excel gitu? Kita tuh di Excel, Kak. Tapi yang aku tuh ubah-ubah gitu, ntar aku lagi minta ke temen ya. Dosen kalian siapa sih? Pak Doni. Aku Pak Taufik. Aku Pak Nurbianto. Pak Nurbi. Sama. Aku dulu Pak Doni sih. Berarti Pak Doni nggak ngajar di angkatan kalian? Harusnya ngajar sih, Kak. Soalnya Ngajar sih. yang jadi Korea kan, Din? Iya, Dosko nggak sih? Iya. Wah, ada Kak Sultan, Din. Ada Kak Kalau Sultan. doskonya Pak Doni berarti soalnya kemungkinan kayak gini sih. Dulu ini juga doskonya Pak Doni. Terus kalau udah volumenya dapat, tinggal kalian nyesuaiin aja sama satuan pekerjaan. Kalian kan dikasih kayak gini ya, satuan pekerjaan. Oh iya Kak, itu satuan pekerjaannya udah dikasih tahu atau kita nyari lagi juga Kak? Pas ujian kemarin. Aku pakai yang dikasih dosen sih. Yang ini, dikasih dosen. Yang pas ngerjain tugas sebelum UTS. Dikasih ini. Terus jadi nanti ngitungnya pakai ini juga. Jadi kita kayak tinggal ngitung volumenya aja ya Kak? Iya. Tapi nanti kayak ada beberapa yang nggak ada sih kamu. Kalau nggak salah. Kayak AC tuh nggak ada. Kita kasih AC nih. Nah, kayak instalasi listrik dari PLN ini kan nggak ada. Jadi nyari di internet. Tapi ada ya? Oh, ada. Ini. Kalau nggak ada, kalian nyari di internet. Satuan harganya berapa? Satuan pekerjaan, bukan harga satuan ya, beda lagi. Jadi kalau harga satuan ini harga bahannya berapa? Kalau satuan pekerjaan ini udah digabung sama harga pekerja sama harga bahan bangunannya. Terus per meter persegi. Udah dikasih tugas juga kan kayaknya? Udah, Kak. Lihat Oh ada iya, kayaknya yang aku juga gitu deh. Yang aku kirim di chat kelas kami sih kayak gitu. Tapi sama kan? nggak sedetail Kakak. Nah, ada yang kayak gitu-gituan juga. Jadi pas dipencet itu langsung muncul harganya gitu loh. Pas dipencet. Jadi udah ngeling. Iya, kayak udah ngeling gitu. Cuman kadang-kadang ada yang harus diubah juga sih. Ayo, apalagi yang kurang? Shopee. Yang atap Kak, agak kurang paham kali. Atapnya aku dulu bingung. Aku lupa sih. Atap, bentar. Kayaknya dulu aku tuh atapnya
kayak gini sih. Eh, terus ini udah aku simpel aja gitu, nggak mau ribet. Jadi kalian harus bayangin nanti bentuk atapnya gimana. Kalau laundry kan ini atapnya yang kayak bisa jadi nggak ada atapnya, bisa jadi ada atap yang baja ringan itu, kayak baja ringan. Jadi bukan atap genteng. Udah sih, begitu. Ada lagi? Boleh. Astaga. Oh ya, ini sama, cuman volumenya kan di Word. Volumenya nggak di sini. Sama apa? Ini rekapnya RAP. Satuan pekerjaannya pakai ini sama. Nggak di-update ya. Keluarga juga masih sama. Atau kalian nanti kalau ada yang mau ditanyain, kayak kalian latihan gitu, terus tiba-tiba bingung di pekerjaan apa gitu, terus kalian tanya aja ke aku, WA aja nggak apa-apa. Nanti kalau aku bisa, ya tak jawab. Siap, Kak. Terus Kak, kalau kita tuh cuman selesai nih sampai di nanti rekap atau masih ada lagi lanjutannya? Udah direkap aja. Terus nanti di depresiasi. Terus dibuletin. Itu nanti tulis tangan cuy. Kalau waktu aku dulu. Kalau penyusutannya itu kan kakak itu 30% tuh. Itu dapatnya dari mana? DKPB. Oke. Pakainya penyusutan yang sama kayak di DKPB. Kan soalnya diketahui tahun pembuatan, nah ini, tahun dibangun, tahun renovasi. Kan pernah diajarin ngitung itu kan umur efektif bangunan. Sebentar. Aduh, aku lupa naruhnya di mana. Nah ini.
Pakainya rumus ini hitung umur efektif bangunan. Tadi kan ada renovasi, pakainya rumus ini. Yang kedua, bangunan mengalami renovasi. Terus kalau udah, karena kan kalau di KPB ada apa sih? Dibagi luas tanahnya, jadi diketahui apa harga per meternya. Kalau harganya lebih dari 1.500.000 itu pakainya ini. Udah sih gitu aja. Udah bisa kan? Ada lagi yang mau ditanyain? Kelas kamu Ayo, beberapa kelas ada yang ditanya. belum belajar tuh Kak, boleh dijelasin ulang nggak? Kayak supaya bisa dapat 30% itu gimana? Makasih Kak. Oh, tak liatin yang di KPB ku ya. Nah, kalau di KPB kan ada ketemu NRC. Ini waktu itu ketemu 531 juta. Terus dibagi luas bangunan. Tadi kan kalian ngitung lantai 1, lantai 2 itu kalau di total sama dengan luas bangunannya. Jadi luas bangunan sama luas tanah itu beda. Terus dibagi luas bangunannya, terus ketemu ini harga bangunan per meter. Jadi harganya 3.545 per meter persegi. Ini yang penyusutan fisik. Terus lihat di tabel, lebih dari 1.500.000, 7 tahun, kondisi baik. Jadi ada 22%. Nah, yang 10%-nya tuh kemunduran ekonomis. Kemunduran ekonomis karena nah ini sebagai informasi tambahan bahwa di sekitar lokasi tanah tersebut 2 tahun yang lalu dibangun tempat pembuangan sampah. Jadi ini aku masukin di kemunduran ekonomis. Terus kenapa ini 30%? Ya ini rumusnya. Yang penyusutan fisik terus ditambah kemunduran fungsional. Rumus yang nggak ada ternyata. Oh ini. Nah, pakainya rumusnya ini. Untuk nyari total penyusutan. Masa kalian belum diajarin? Anak Pak Taufik belum Kak. Nah, sekarang udah. Kalian mau ini nggak? Yang surat edaran DJKN buat penyusutan SIM. Tapi di KPB kayaknya ada. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Kita nggak tahu file di mana, nanti aku cari. Di dokumen. Dan memang aku lali naruh dokumen karena
tercampur sama jurnal. Ada yang masih di, waktu itu aku Pak Doni ngitung volume sendiri, jadi nggak dijelasin satu-satu gitu. Terus teman-teman pada bingung. Ayo ada yang udah ya, bisa di-download. Kalau udah berarti cukup sekian. Nanti kalau ada yang ditanyain, nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyain ke aku lewat WA. Kamu nanya, hasil dari DKPB sama hasil dari RAB itu nggak harus sama kan? Nggak harus sama, tapi biasanya ya selisih dikit lah. Aku nggak tahu apa penilaiannya tuh gimana, maksudnya penilaian dari bapaknya dosen kalian tuh gimana. Tapi waktu itu aku tuh dapatnya selisih sedikit kalau nggak salah. Ini 430, 483. Kalau yang di DKPB dapat 440. Kayak nanti kalau DKPB-nya lebih kecil, terus yang RAB-nya lebih gede. Kalau kebalikan berarti kalian ngitung RAB-nya kurang detail. Tapi juga nggak apa-apa. Udah ada lagi? Oke Kak, makasih. Iya. Udah ya ditutup ya, udah malam juga. Aku balikin ke moderator.